Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nusliha man syatana linaili radullah wa tash'ad wa nakumma bil walijibati fiha ibadatihi wa taqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadatillahi awsyaitini nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazzal muttaquna qallallahi ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaril muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam, satu kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu roh, akal, hati, dan nafsu syahwat dan godlab, yang terbentuk dalam suatu kesatuan yang disebut dengan jiwa. Roh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian hakikat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri kita sendiri, lingkungan dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri, dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya yaitu hasad, iri hati, ria, pamer, dan ujub, langka atau sombong yang berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klister pelabum jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Menurut Asy-Syarawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran dengan jelas menyebut sifat ini dalam Al-Quran yang disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am yasjuduna wan nasa ala ma atakumullahu min fadli, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Quran surah An-Nisa ayat 54. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa, serta bahaya yang telah ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat oleh mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, efek terhadap jiwa dan tatanan sosial itu sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak diantaranya. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Masyiral muslimin rahimakumullah, hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang-orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya.
Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibanding dengan orang lain. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim RA, sesungguhnya hakikat hasad Allah adalah bagian dari sikap menentang Allah, karena ia membuat si penderita benar kepada nikmat Allah atas hambanya. Padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad atau membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Jadi hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Al-Faid halaman 157. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Al-Awwam dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Daba ilaikum da'al amri qablakum al-hasadu wal ba'du uhiyal khaliqo huddaini la khaliqo syari walladhi nafsu Muhammadi biyadihi wa la tu'minu hatta tahabu afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altamuhu tahabaitukum afshu salama bainakum." Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Jika ada kerjaan maka kalian saling mencintai, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sifat hasad dengki. Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syuk, yaitu sikap batin yang bakil untuk berbuat baik. Dampak hasad sungguh luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tersebut menyebutkan bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal saleh. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian sehingga sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan oleh orang itu. Orang yang hasad akan sangat lelah sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak paling terbesar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuhnya sumber kebencian. Dari uraian menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang yang beriman. Dan salah satu obat yang dapat menetralisinya adalah dengan memperbanyak syukur atas nikmat yang telah kita peroleh, sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa makin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambah kenikmatan hingga tak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu qali wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barut tawwabur raufur rahim. Qallallahu ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ibadi wal ihsani wa dzikri qur'a wa khawna fil wal munkar wa ibatil ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.